Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur boleh menikmati hari yang baru ini dan kami mengajak saudara sekalian, marilah kita menyiapkan waktu di saat ini untuk merenungkan firman. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu Bapa di sorga yang berkenan memberi kami hari yang baru untuk kami nikmati. Kami memiliki kerinduan untuk dapat mengisi kehidupan kami di hari ini dengan melakukan segala sesuatu yang baik. Karena itu kami memohon tuntunan Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan. Biarlah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, sehingga firman ini benar-benar bisa menuntun kami untuk menjalani kehidupan sesuai kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika seseorang dapat melakukan tanda mujizat, itu bukan karena kuat dan hebatnya orang itu, tetapi itu karena Tuhan mau memakai dia dan Tuhan memberi karunia untuk dapat melakukannya. Nah, hari ini kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai 15 bercerita tentang Elisa. Elisa adalah salah satu nabi dalam perjanjian lama yang dipakai oleh Tuhan. Kita melihat Elisa, kalau dalam perikop-perikop selanjutnya, dia banyak melakukan tanda mujizat. Dia diperlengkapi oleh Tuhan secara luar biasa. Kalau kita perhatikan secara khusus dalam cerita ini, sebenarnya Tuhan Allah tidak secara langsung berfirman atau memberi penugasan kepada Elisa. Akan tetapi, peristiwa yang terjadi di tepi sungai Yordan setelah Elia naik ke sorga dapat menunjukkan bahwa Elisa dipilih dan ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi penerus Nabi Elia. Sangat menarik kita lihat di sini secara khusus di ayat yang ke-14, ketika Elisa akan memukulkan jubah Elia ke air sungai Yordan, dia berseru kepada Tuhan, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dia berseru, bukan bermaksud untuk bersikap kurang ajar terhadap Tuhan, bukan juga untuk mencoba apalagi menantang Tuhan, tetapi seruan ini lebih menunjuk pada bagaimana Elisa dia mau bermohon, meminta kepada Tuhan supaya menyatakan kuasa Tuhan atas dirinya pada waktu itu. Dan Tuhan menjawab Elisa melalui jubah Elia yang dapat membelah sungai Yordan. Jadi jubah Elia di sini menjadi simbol bagaimana kehadiran kuasa Allah
dalam diri Elisa dan memberikan penegasan bahwa Elisa adalah penerus atau pengganti Nabi Elia. Nah, saudara-saudara, peristiwa yang terjadi ini disaksikan dari kejauhan oleh rombongan nabi dari Yeriko. Dan mereka pun meyakini bahwa benar Elisa itu adalah pengganti Elia. Kita lihat perkataan mereka di ayat yang ke-15. Roh Elia telah hinggap pada Elisa. Dari perkataan ini mereka mau menyatakan bahwa mereka telah menyaksikan bagaimana Elisa telah memperoleh kuasa yang sama seperti Elia dan Elisa mampu untuk melakukan apa yang seperti yang dilakukan oleh Elia. Nah, saudara-saudara, mereka mau menerima, mau mengakui Elisa sebagai pengganti Elia, ditandai dengan mereka menemui dia dan sujud kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berefleksi dari firman Tuhan ini, kita semua diingatkan bahwa dalam kuasa yang tak terbatas, Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menjadi alatnya. Dan setiap orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, pasti diperlengkapinya dengan berbagai karunia untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab pelayanan. Memang dalam kenyataan kita melihat ada orang-orang tertentu yang diizinkan Tuhan memiliki karunia-karunia khusus sehingga dapat melakukan tanda-tanda mujizat. Jika saudara memiliki karunia seperti itu, janganlah menjadi sombong, tetapi syukuri, hargai, dan pakai terus karunia itu untuk menjadi berkat bagi sesama, dan terutama pakai karunia itu untuk memuliakan Tuhan. Dan bagi saudara yang merasa saya tidak memiliki karunia khusus, jangan berkecil hati, karena sesungguhnya hal itu bukan berarti Tuhan tidak memakai kita. Kita tidak dapat mengukur karunia-karunia Tuhan hanya pada hal-hal yang kelihatan spektakuler, tetapi kita bisa melihat bagaimana karunia-karunia Tuhan nyata dalam hal-hal yang sederhana. Karena kita yakin siapapun kita, apapun keberadaan kita, ketika Tuhan hadirkan kita di tengah dunia ini, Tuhan punya maksud dan tujuan yang jelas. Dia mau pakai kita untuk menjadi alat kesaksiannya. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur dengan segala keberadaan hidup kita, dan kita harus selalu punya niat, motivasi, komitmen untuk tetap melayani Tuhan. Kita mau selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala-galanya. Dialah yang memberi berbagai karunia, dan Dia yang menolong kita untuk dapat melakukan segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu bersyukur dengan keberadaan hidup kami, karena kami tahu bahwa ketika kami ada di tengah dunia ini, Tuhan memiliki maksud dan tujuan yang jelas atas hidup kami. Kiranya kami akan selalu menyadari hal itu dan tetap memiliki niat, motivasi, dan komitmen untuk terus melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami berdoa ketika kami akan melaksanakan berbagai aktivitas, tugas kerja kami, dimanapun Tuhan percayakan kami untuk mengabdi dan melayani, kiranya Tuhan terus perlengkapi kami dengan semua karunia yang kami butuhkan, agar supaya segala sesuatu yang kami kerjakan itu benar-benar boleh berjalan dengan baik, jadi berkat bagi banyak orang, tapi juga semua itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, diberkatilah semua yang telah mengambil bagian untuk mendengarkan firman Tuhan melalui
channel YouTube Gemim Bukit Moria Rike. Biarlah setiap orang akan selalu menikmati berkat-berkat Tuhan, selalu memiliki semangat untuk tetap menjalani hari-hari hidup, melakukan kehendak Tuhan. Ya Bapa di dalam sorga, kami tetap berdoa bagi setiap orang yang ada dalam berbagai pergumulan hidup dalam bentuk apapun. Kiranya Engkau akan senantiasa memberikan jawaban. Mereka yang bergumul karena sakit, kiranya Tuhan mengaruniakan kesembuhan. Mereka yang bergumul karena ketidakharmonisan hubungan dengan sesama, apakah itu dalam kehidupan keluarga ataupun dalam kehidupan di tengah jemaat dan masyarakat, kami berdoa Tuhan pulihkanlah setiap hubungan yang retak. Kami berdoa, apapun pergumulan hidup yang kami hadapi, kiranya kami akan tetap menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Kami berdoa ketika sampai saat ini kami masih bergumul dengan pandemi COVID-19, kami tetap percaya Tuhan memiliki kuasa melebihi kuasa apapun, dan sesungguhnya Tuhan sanggup untuk memulihkan kami. Ketika sampai saat ini kami masih harus bergumul, kiranya Tuhan tetap beri kami ketabahan, kesabaran, tapi juga dengan tuntunan hikmat Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan kami dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah diatur. Kami berdoa bagi pemerintah kami, Tuhan tetap pakai mereka, karuniakan hikmat, kearifan, kebijaksanaan untuk dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka, terutama dalam pergumulan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi setiap orang yang mengucap syukur, menikmati berkat-berkat Tuhan, apakah itu karena hari ulang tahun pribadi atau keluarga, yang menikmati berkat Tuhan dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati segala bentuk ucapan syukur. Kami berdoa untuk pelayanan ini diberkati tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, diberkati semua perangkat pelayanan, diberkati seluruh jemaat, diberkati setiap orang yang mau mengambil bagian, menikmati persekutuan, mendengarkan renungan harian keluarga. Kami yakin dan percaya ketika kami menempatkan Tuhan sebagai yang terutama, maka Tuhan akan selalu menilik kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikian renungan di hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian dalam renungan harian keluarga ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.